Selamat siang teman-teman, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam kepada teman-teman dan Ibu Yunita sebagai Bu dosen mata kuliah Ulumul Hadis. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai sejarah kodifikasi hadis. Langsung saja, tidak lama-lama. Kodifikasi hadis dimulai pada masa sahabat. Kenapa tidak pada masa Nabi? Karena pada masa Nabi hadis tidak ditulis, tidak diperintahkan untuk ditulis, malahan Nabi memerintahkan untuk jangan menulis hadis dariku atau perkataan dariku, karena ditakutkannya nanti hadis lebih tercampur dengan Al-Quran. Mudahnya saja, Al-Quran saja tidak ditulis, kenapa hadis ditulis? Gitu. Pada masa Nabi ini hadis memang belum ditulis, tapi ada sahabat yang menuliskan hadis, yaitu sahabat Abdullah bin Amr. Dia menuliskan hadis, tetapi bukan untuk umum, tapi untuk dirinya sendiri, yang memang pada waktu itu dilarang oleh Nabi. Lalu pada masa sahabat ini penulisan hadis, pengkodifikasian hadis masih simpang siur, karena perintah Nabi untuk tidak menuliskan hadis menjadi penghambat pertentangan para sahabat-sahabat antara ditulis atau tidaknya hadis. Karena memang pada masa Nabi ini semuanya gantungkan kepada hafalannya. Karena pada waktu itu memang sahabat-sahabat dan juga orang-orang Muslim di sana kuat hafalannya, dan memang bisa terkenal dengan kekuatan hafalannya. Lalu pada masa Khalifah Utsman bin Affan, pada waktu itu terjadi peperangan yang dimana para ahli hadis banyak yang meninggal. Lalu terdapat Bani Umayyah, dari Bani Umayyah untuk mengkodifikasi hadis. Lalu pada masa sahabat ini masih simpang siur, tidak ada yang berani untuk mencatat hadis. Lalu pada masa dilanjut pada masa tabi'in dan setelahnya. Pada masa tabi'in ini yaitu dimulai pada masa Bani Umayyah, penerus dari kekhalifahan. Kodifikasian hadis pada masa Bani Umayyah dimulai pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, yaitu khalifah kelima Bani Umayyah, atau di sini bisa disebut abad pertama peletakan dasar perintah untuk pengkodifikasian hadis. Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada Abu Bakar bin Hazm untuk mengumpulkan hadis dan menuliskan apa yang dimaksud dengan hadis, apa itu yang berkaitan dengan hadis, entah itu hadis do'if, hadis hasan, ataupun hadis-hadis yang lainnya. Pada masa Umar bin Abdul Aziz ini mulailah ditulis hadis, bukan perintah untuk Abu Bakar bin Hazm saja, tapi untuk semua masyarakat dan semuanya. Pada abad pertama ini tokoh-tokohnya adalah Hamam bin Munabbih, lalu Ibnu Syihab Az-Zuhri, dan Abu Hurairah. Pada abad ini masih atau bisa disebut dengan periode Sahifah, karena Sahifah sendiri merupakan kumpulan dari hadis-hadis belum dikodifikasi, masih dikumpul-kumpulkan, dan masih terdapat beberapa hadis-hadis yang tidak dikelompokkan berdasarkan bab-babnya. Tujuan dituliskannya pada abad pertama ini, pada periode Sahifah ini, adalah untuk membantu penyebaran secara lisan, karena pada waktu itu memang masih penyebarannya masih secara lisan, tidak untuk
penulisannya tidak untuk umum, masih secara lisan. Lalu dilanjut pada abad kedua, yaitu tokoh-tokohnya yaitu Ibnu Jurayj, Muammar bin Rasyid, Malik bin Anas dalam kitabnya Al-Muwatta. Pada abad kedua ini kitab yang paling terkenal adalah Al-Muwatta. Al-Muwatta adalah ciptaan dari Malik bin Anas. Malik bin Anas sendiri menciptakan Al-Muwatta berdasarkan periode Sohifah, periode sebelumnya ini. Karakteristik dari Al-Muwatta adalah mengenai 3 persoalan, yaitu penyusunannya, terus isi dari kitab ini, kitab Al-Muwatta, dan kandungan-kandungan di dalamnya. Lalu kualitas hadis. Tetapi pada kitab ini masih campur aduk antara fatwa sahabat dan tabi'in dan juga hadis-hadis Nabi. Ini masih menjadi simpang siur antara para ahli-ahli hadis, apakah kitab ini menjadi rujukan untuk ahli-ahli hadis setelahnya atau tidak. Al-Muwatta sendiri di dalamnya banyak mengandung hukum-hukum Islam. Maka para ahli hadis sepakat bahwa kitab ini adalah kitab hukum. Kitab berisi hukum Islam karena kebanyakan berisi hukum Islam, tidak dipisah-pisahkan antara bab-bab. Ya bagaimana? Karena kitab pertama dalam hadis, kitab pertama dalam kodifikasian hadis. Pada abad kedua ini juga dinamai dengan periode musannaf karena pada periode ini masih sudah dibentuk kitab tapi tidak dipisah-pisahkan antara bab-babnya dan masih bercampur aduk. Ini merupakan menjadi kritikan para ahli hadis. Kitab ini dikritik oleh banyak ahli hadis karena beberapa babnya tidak dipisah-pisahkan. Malahan banyak yang mengandung mengenai hukum-hukum Islam. Lalu lanjut kepada abad ketiga. Pada abad ini ciri khasnya adalah tidak mencakup hampir seluruh hadis, lalu tidak mementingkan masalah hukum, lalu telah dipisahkan antara hadis dan fatwa, dan tidak memperhatikan bab kelemahannya, yaitu tidak memperhatikan bab. Pada abad ketiga ini disebut juga dengan periode musnad, telah menjadi musnad, telah disempurnakan lagi dari yang awalnya musannaf menjadi musnad, yaitu dengan rujukannya kitab Al-Muwatta. Pada abad ini mereka menyempurnakan Al-Muwatta dengan menciptakan beberapa musnad. Kitab-kitabnya yaitu Musnad Sulaiman, Dawud At-Tailisi, As'ad bin Musa Al-Umawi, Ubaidillah bin Musa Al-Abasi, Musaddad Al-Basri, Musnad Ahmad bin Hambal, dan lain-lain. Tapi paling terkenal dalam abad ini adalah Musnad Ahmad bin Hambal. Musnad ini menjadi pedoman para ulama berikutnya, ulama hadis, untuk menyempurnakan lagi. Dilanjut pada abad keempat. Pada abad ini adalah abad keemasan. Abad keempat ini disebut juga dengan abad keemasan karena pada abad ini Al-Bukhari telah menciptakan kitabnya, yaitu berjudul Sahih Al-Bukhari, yang menjadi rujukan pertama, rujukan paling penting, rujukan dari semua ahli hadis di seluruh dunia dari zamannya sampai zaman ini. Lalu disusul dengan kitab berikutnya, yaitu kitab ciptaan dari Imam Muslim, yaitu kitab Jami' As-Shahih. Kitab Jami' As-Shahih diciptakan oleh
Imam Muslim dengan rujukan dari kitab Sahih Al-Bukhari, yaitu Cerita Al-Bukhari. Lalu disusul lagi dengan kitab ciptaan dari Imam At-Tirmizi, yaitu Sunan At-Tirmizi. Lalu Sunan An-Nasai, ciptaan dari An-Nasai. Terus Sunan Ibnu Majah, ciptaan dari Ibnu Majah. Dan yang terakhir adalah Sunan Ad-Darimi. Pada abad keempat ini hanya keempat kitab inilah keenam kitab ini yang menjadi rujukan. Malahan keenam kitab ini menjadi rujukan sampai sekarang ini, karena memang pada abad keempat ini adalah abad keemasan, abad sempurnanya hadis, kodifikasi hadis sudah banyak. Apalagi Sahih Al-Bukhari telah mencakup lebih dari 6.000 hadis Nabi, dan telah dipisah-pisahkan antara bab-babnya, antara bab hukum, bab hadis, atau bab yang lainnya. Lalu sudah dipisahkan juga dengan fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. Abad ini juga disebut dengan periode Sahih karena sudah memang sempurna. Lalu periode selanjutnya, yaitu abad kelima dan seterusnya, disebut dengan periode Syarh, karena pada periode ini ulama muhaddisin sudah tidak membuat kitab lagi. Ya memang mereka membuat beberapa kitab, tapi kitab tersebut untuk menjelaskan lagi dari kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim, karena kitab Sahih Al-Bukhari dan kitab Jami' As-Sahih milik Imam Muslim telah menjadi peletak dasar ilmu hadis bagi seluruh dunia sampai sekarang ini. Gerakan pada periode ini sampai seterusnya adalah hanyalah syarh dan ikhtisar saja, tidak mengumpulkan hadis lagi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari materi pengkodifikasian hadis. Maaf bila terdapat beberapa kesalahan kata atau memang ketidaktepatan dalam kata-kata, karena memang ini adalah baru pertama kalinya saya melakukan presentasi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wa ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.